Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mulyawati, NIM 120080067 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional dari Journal of Chemical Education yang saya analisis, yaitu berjudul tentang mempelajari kinetika reaksi melalui kimia berkelanjutan herbisida, studi kasus prajabatan guru kimia, persepsi pembelajaran yang ditingkatkan teknologi berbasis masalah. Untuk tahunnya itu diterbitkan pada tahun 2021. Nah, untuk latar belakangnya ada penelitian ini, yaitu adanya masalah yang dihadapi pendidikan kimia itu seperti kurangnya relevansi, kemudian penekanan yang tidak memadai, dan fakta yang terisolasi. Nah, selain itu juga sifat abstraknya itu dari konsep dan hubungan yang terbatas gitu. Nah, kemudian adanya kebutuhan besar pendidikan kimia untuk mengembangkan materi pembelajaran kimia berbasis konteks yang lebih holistik yang akan memperkenalkan kepada siswa pada sains yang nyata di mata topik kimia yang diterapkan. Nah, untuk penelitian yang baru dari penelitian ini itu yaitu pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, yaitu untuk mempromosikan pembelajaran pengetahuan kimia yang dikontekstualisasikan gitu dan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah. Nah, penelitian ini juga yang barunya itu penelitian ini menggunakan spreadsheet sebagai alat komputasi dalam kimia untuk memodelkan data kinetik serapan nyata dari herbisida dan VADS-nya gitu. Nah, untuk rumusan masalahnya itu tadi ya sudah dijelaskan juga di latar belakangnya itu apa gitu masalah yang diteliti pada penelitian itu karena adanya masalah di pembelajaran pendidikan kimia, yaitu seperti konten yang berlebihan, kemudian fakta yang terisolasi, dan kurangnya relevansi dan penekanan yang tidak memadai sehingga diharuskan adanya penelitian ini gitu. Nah, untuk metode penelitiannya itu bisa dilihat ya di sini itu ada 9 tahap di mana metode penelitian ini dilakukan pertama kali itu yaitu statement of the VBL problem. Jadi siswa itu disajikan link video atau link YouTube gitu dan kemudian si siswa itu untuk menganalisis apa masalah yang terdapat dalam video itu. Jadi lebih ke pendekatan inquiry gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu si siswa itu di perintah untuk menemukan ide pokok, terus permasalahan dan cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Kemudian dianalisis seperti biasa gitu ya. Jadi lebih ke inquiry, lebih ke tantangan gitu bagi siswanya. Nah, adapun untuk jenis metode penelitian yang digunakan itu metode penelitian berbasis masalah, kemudian subjek yang di penelitian itu pada mata kuliah kimia analitik dan kimia fisik. Nah, untuk variabel-variabel yang diteliti itu, variabel terikatnya itu mempromosikan pembelajaran pengetahuan kimia yang kontekstualisasikan dan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah. Dan untuk variabel Untuk variabel bebasnya itu ada pengetahuan kimia, pengetahuan pedagogis, pembangunan berkelanjutan. Untuk variabel kontrolnya itu ada pendidikan, yang dikontrolnya itu melalui pendidikannya, kemudian kimia lingkungan, dan sosiokimiahnya. Nah, untuk teknik pengumpulan dan analisis datanya itu dilakukan dengan dianalisis isi kualitatif dengan menggunakan kerangka teknologi yang bernama Pedagogical Science Knowledge, yaitu TPASK. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasannya itu bisa dilihat ya di tabel 3 ini gitu. Dan untuk lebih singkatnya itu, penjelasannya itu nah, di sini yaitu di mana dihasilkan gitu persepsi guru kimia prajabatan VBL itu sebagai model pedagogis kimia lingkungan sosio-ilmiah di mana hasilnya itu minat guru kimia prajabatan dalam mengintegrasikan Friedset yang tadi itu alat yang digunakan untuk penelitian ini ke dalam pekerjaan laboratorium mereka sendiri itu berkembang dengan cara transformatif untuk memproyeksikan penggunaan model matematika
matematika untuk menerapkan konsep kimia menggunakan perangkat lunak spreadsheet dalam praktik pedagogis masa depan mereka. Nah, satu penjelasan untuk itu dapat dikaitkan dengan efek kebaruan friendship pada kinetika penyerapan herbisida dalam VADS dalam konteks SSECH, yaitu pada modul yang diteliti ini gitu. Nah, yang akhirnya pengetahuan mereka tentang pedagogi dan kimia itu berkembang dengan pesat gitu, dengan maju dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan sebelum dilakukan penelitian ini gitu. Nah, adapun untuk kesimpulannya, yang pertama, dengan memasangkan konsep dasar dengan fitur VADS, herbisida, dan model kinetika serapan dengan sumber daya digital dan permodelan matematika menggunakan Fieldshot ini, siswa dapat belajar menafsirkan data dan merasionalisasikan hasil mereka untuk menanggapi RFE-nya. Nah, untuk desain modulnya ini sendiri itu dapat memfasilitasi representasi data numerik dan grafis serapan kinetik dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian, melalui partisipasi penelitian ini juga, siswa itu pertama kali memperoleh pengetahuan yang terkait dengan penggunaan sumber daya digital dan spreadsheet dalam konteks ilmiahnya. Nah, kemudian para siswa juga menilai lingkungan belajar PBL dengan RPL ini sebagai fasilitas gitu untuk mengembangkan pembelajaran bermakna, keterampilan ilmiah, dan pengetahuan kimia konstektualnya. Nah, terakhir itu komentar dari saya gitu. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini itu, saya sendiri mengusulkan gitu bahwa masalah lingkungan nyata atau herbisida tadi dalam lingkungan pembelajaran PBL ini itu dapat mendorong landscape-nya kimia pendidikan ke pendidikan yang sebenarnya gitu untuk membangun berkelanjutan sebagai kerangka desain dari pendidikan tersebut gitu. Jadi penelitian yang dilakukan ini sangat baik bagi dunia pendidikan, khususnya di pendidikan kimia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.